Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sadra Turjana. Di sini saya dengan teman saya Zahra Salsabila Rahma. saya Ijah Munindra. Di sini kami akan bincang-bincang sore mengenai perspektif pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Al-Ghazali, yang kedua ada menurut Ibnu Khaldun, dan yang ketiga ada menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin langsung aja kali ya. Kita bincang-bincang sore di sini santai aja ya. Apa sih gitu yang kalian ketahui gitu ya mengenai siapa gitu tokoh menurut kalian? Maksudnya Al-Ghazali dulu ya, mungkin Al-Ghazali dulu gitu. Bagaimana peran Al-Ghazali ini gitu ya di dalam pendidikan di Indonesia? Ya, sebelumnya saya mau ngejelasin dulu yang kayak siapa sih tokoh Al-Ghazali ini. Nah, jadi Al-Ghazali ini tokoh pemikiran agama Islam gitu, yang dimana Al-Ghazali ini salah satu tokoh yang terpenting dalam sejarah pemikiran agama khususnya. Tidak hanya itu, Al-Ghazali juga sebagai pemikir yang sangat berpengaruh dalam filsafat Islam. Jadi tidak hanya filsafat Islam, ada teologi, ada fikih, tasawuf gitu. Jadi Al-Ghazali juga dikenal sebagai bapak tasawuf modern karena kontribusinya dalam mengembangkan dan mempopulerkan ajaran tasawuf di dunia Islam. Jadi pemikiran Al-Ghazali ini hanya terbatas pada masalah ilmu agama saja, namun beliau juga dengan pemikiran dalam bidang pendidikan. Bahkan berpengaruh juga Al-Ghazali ini dalam bidang pendidikan ini masih eksis dan menjadi rujukan kaum muslim terutama di kalangan penganut Sunni. Seperti itu sih kalau misalkan dari Al-Ghazali. Oh begitu ya. Mungkin dilanjut dengan Ibnu Khaldun. Iya, di sini Ibnu Khaldun tuh merupakan tokoh besar sama ya seperti Al-Ghazali, yaitu dalam dunia Islam yang berhasil memberikan kontribusinya begitu besar dalam dunia keilmuan yang ada di dunia. Pemikiran Ibnu Khaldun sesungguhnya itu tidak dapat dilepaskan dari akar pemikiran Islam. Ibnu Khaldun menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dan eksistensi manusia. Ibnu Khaldun berpendapat juga bahwa pendidikan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya serta berusaha untuk melestarikan eksistensi masyarakat yang akan datang. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosof empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Mungkin seperti itu ya. Mungkin dengan tokoh Ki Hajar Dewantara gitu juga ya. Setahu saya ya, Ki Hajar Dewantara itu tokoh pelopor pendidikan di Indonesia gitu, nasional di Indonesia, dan pendiri Taman Siswa gitu. Yang dimana sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat gitu, terutama rakyat kecil yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pendidikan pada masa penjajahan Belanda ini gitu. Nah terus juga beliau ini ternyata dikenal sebagai bapak pendidikan nasional gitu. Dan lahirnya ini, beliau ini lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Sujuningrat, enggak sih namanya gitu kan, pada 2 Mei 1982 di Yogyakarta. Nah, sebagai seorang bangsawan Jawa gitu ya, beliau meninggalkan gelar kebangsawannya agar lebih dekat gitu dengan rakyat dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk pendidikan. Ki Hajar Dewantara ini juga percaya gitu bahwa pendidikan itu harus membebaskan dan memerdekakan manusia, bukan sekedar mengisi kepala manusia doang gitu, tapi juga dengan ilmu pengetahuannya. Nah, gagasan-gagasan ini menolak sistem pendidikan kolonial yang hanya ditunjukkan untuk kaum elit saja gitu. Nah, beliau juga ternyata dikenal sebagai seorang penulis wartawan, penulis
wartawan dan aktivitas pergerakan nasional gitu. Nah, sebagai melalui tulisan-tulisannya yang tajam dan berani menyuarakan keadilan dan hak-hak rakyat ini untuk mendapatkan pendidikan, perjuangannya ini di bidang pendidikan ini sangat besar gitu pengaruhnya terhadap lahirnya sistem pendidikan nasional Indonesia. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Indonesia ini menetapkan gitu tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Gitu sih. Mungkin dilanjut kali ya. Menurut Al-Ghazali gitu ya. Al-Ghazali kan bagaimana pemikiran pendidikan gitu menurut Al-Ghazali? Pemikiran pendidikan khususnya Al-Ghazali itu jadi pendidikannya itu secara umum gitu ya, bersifat religius, etis gitu. Jadi kecenderungannya ini kemungkinan dipengaruhi oleh penguasaannya di bidang sufisme gitu. Yang dimana kan pendidikan Islam ini melahirkan pribadi yang berperilaku positif gitu, bisa dipastikan juga tidak gagal gitu, karena faktor yang mempengaruhi tentu bermacam-macam ya. Salah satunya itu adalah imbas pendidikan yang secara tidak sadar gitu ya, meniru pola baku yang mematikan gitu. Jadi sistem pendidikan seperti ini sudah sepatutnya untuk direformasi secara integral, sistematis, gitu, liberatif dan radikal. Jadi para pakar pendidikan Islam ini seperti seperti harus menelusuri gitu kembali hakikat pendidikan dalam perspektif Islam gitu. Jadi Islam ini mengenal tren pendidikan dengan istilah al-tarbiyah, artinya itu mengasuh, menanggung, memelihara, membesarkan, lalu mempertumbuhkan serta menjinakkan dan memproduksi. Itu sih kalau dari pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Mungkin pemikiran, ada juga nggak sih pemikiran buat Ibnu Khaldun? Ya pasti ada ya pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun ya, dan itu juga pasti berbeda gitu pemikirannya dari Al-Ghazali maupun dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun tuh dibagi 3. Jadi ada pandangan tentang manusia didik, yang kedua tuh ada pandangan tentang ilmu, dan yang ketiga tuh ada pandangan metode pengajaran. Jadi menurut Ibnu Khaldun tuh manusia, aspek kepribadian manusia secara individual seperti jadi Ibnu Khaldun tuh tidak menekankan konsep manusia itu seperti para filosof lain, melainkan lebih melihat manusia dalam konteks hubungan sosial atau kelompoknya. Jadi ia tuh mengasumsikan konsep kemanusiaan itu berdasarkan ajaran Islam, seperti menguji asumsi tersebut melalui observasi gejala sosial dan aktivitas manusia. Yang kedua tuh ada perspektif ilmu. Jadi dalam perspektif ilmu itu Ibnu Khaldun juga membagi 3. Yang pertama tuh ada ilmu lisan, yang kedua ada ilmu akal, dan yang ketiga ada ilmu nafsi. Nah, jadi si ilmu lisan ini tuh membahas tentang ilmu bahasa atau gramatika, sastra atau bahasa yang tersusun secara puitis atau syair. Nah, yang ilmu nafsi itu menurutnya itu ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi, sanad dan hadis yang pembenarannya serta pengambilan keputusan tentang kaidah-kaidah fikih. Jadi dengan ilmu ini tuh manusia akan dapat mengetahui hukum-hukum Allah yang diwajibkan kepada manusia tersebut. Yang terakhir tuh ada ilmu akli, yaitu ilmu yang dapat menunjukkan manusia bahwa daya pikir atau kecerdasan kepada filsafat dan semua ilmu pengetahuan, termasuk di dalam kategori ilmu akil tuh ada ilmu mantik atau logika ya. Yang kedua tuh ada ilmu alam, ilmu ketuhanan, dan ilmu teknik dan ilmu hitung. Selanjutnya tuh ada perspektif metode pengajaran menurut Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun tuh menekankan pentingnya
mengajar pengetahuan secara bertahap, tidak terlalu terburu-buru seperti itu, sesuai kemampuan dan pemahaman peserta didik. Pembelajaran harus dilakukan secara perlahan dan diulang sehingga siswa tuh benar-benar paham gitu apa materi yang disajikan oleh gurunya. Ibnu Khaldun juga mengkritik ya guru yang mengajar tanpa metode pembelajaran yang tepat, karena hal itu tuh dapat merugikan si peserta didiknya. Selain itu juga Ibnu Khaldun tuh menganjurkan guru mengajar dengan cara yang sopan dan halus agar siswanya tuh tidak takut gitu ya untuk belajar seperti itu. Itu menurut dari Ibnu Khaldun. Mungkin dari saya sendiri ya, dari Ki Hajar Dewantara gitu ya. Ki Hajar Dewantara ini ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat revolusioner gitu pada zamannya, dan menjadi dasar filosofi gitu, dan menjadi dasar filosofi pendidikan nasional di Indonesia gitu. Nah, beliau memandang pendidikan ini sebagai apa ya, sebagai alat untuk memerdekakan manusia gitu secara lahir dan batin gitu. Nah, dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membentuk kepribadian dan karakter manusia yang merdeka gitu ya, bertanggung jawab dan kepribadian yang luhur gitu. Nah, dalam semboyan terkenal gitu ya, kalau nggak salah itu semboyannya ya Ki Hajar Dewantara mungkin ya, ing ngarsa sun tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang artinya kalau ingarsa sum tulada itu di depan memberi teladan, kalau ing madya mangun karsa di tengah membangun semangat, yang terakhir ada tuturi handayani di belakang memberi dorongan seperti itu. Nah, jadi tiga semboyan ini menggambarkan gitu filosofi kepemimpinan dalam pendidikan yang menghargai guru, peran guru gitu sebagai panutan, motivator dan fasilitator seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara ini juga apa ya, menekankan prinsip-prinsip bahwa pendidikan yang selaras dengan kebudayaan bangsa. Nah, ia menolak sistem pendidikan kolonial Belanda yang mengasingkan anak-anak dari kebudayaan mereka sendiri gitu. Menurutnya pendidikan itu harus kontekstual gitu, dengan nilai-nilai budaya lokal, agar siswa ini tumbuh menjadi pribadi yang mengenal dan mencintai bangsanya seperti itu. Nah, terus juga apa ya, ada juga beliau mengusulkan pendekatan pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat. Seperti pendidikan menurutnya itu tidak hanya bertanggung jawab sekolah, tapi juga pendidikan itu bertanggung jawab di rumah atau di lingkungan sosial gitu ya. Di sini ada beberapa aspek sih dalam pemikirannya, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Yang pertama itu ada pendidikan untuk semua golongan masyarakat tanpa didiskriminasi gitu ya. Yang kedua ada pendidikan sebagai sarana pembebasan dari penjajahan fisik dan mental. Yang ketiga ada pendidikan yang menghargai kemerdekaan batin peserta didik gitu ya. Yang keempat terakhir ada pendidikan sebagai upaya menumbuhkan rasa kebangsaan, kebudayaan dan kemanusiaan, seperti itu sih asalnya. Mungkin itu yang pemikiran-pemikiran di sini gitu yang dari tokoh Ibnu Khaldun, Al-Ghazali dan juga Dewantara juga. Nah, ini juga ada nggak sih karya-karya gitu, karya-karya menurut tokoh kalian, pemikiran tokoh kalian itu gitu dalam bidang pendidikan ini? Boleh Al-Ghazali terus? Iya, tentunya setiap tokoh itu memiliki karya ya. Yang di sini saya akan menjelaskan itu yang pertama itu karya dari Al-Ghazali. Nah, jadi kan Al-Ghazali ini seorang pemikir Islam itu yang dimana ilmunya dan mempunyai nafas panjang gitu ya dalam karangan-karangannya. Beliau juga ya mempunyai 49 puluhan buku yang ditulisannya yang meliputi berbagai buku antara lain teologi, teologi Islam, bidang filsafat, dalam bidang fikih dan usul fikih, dalam bidang tasawuf dan dalam bidang tasawuf atau akhlak gitu. Itu sih kalau misalkan dari karya Al-Ghazali. Iya, dilanjut ya untuk karya-karya Ibnu Khaldun itu sendiri ya pasti banyak ya karya-karya tersebut ya. Tapi di sini tuh masih ada yang masih banyak gitu yang dibahas oleh para ahli ya. Ialah tuh karya Ibnu Khaldun yang pertama tuh ada Al-Ibar, Muqaddimah dan
Al-Ta'rif. Jadi Al-Ibar tuh di dalamnya itu ada Muqaddimah dan Al-Ta'rif. Jadi Muqaddimah itu bagian depan dari Al-Ibar, dan Al-Ta'rif itu ada di bagian belakang Al-Ibar sendiri. Jadi dari tiga karya itu tuh berbeda-beda gitu bahasannya. Cuma dari Muqaddimah itu tuh ada di bagian depan, dan Al-Ta'rif itu ada di bagian belakang Al-Ibar. Mungkin juga masih banyak lagi ya karya-karya beliau yang terkenal lainnya. Mungkin cukup ya untuk karya Ibnu Khaldun. Dilanjutkan mungkin dari karya-karyanya Ki Hajar Dewantara ya. Untuk Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara itu kan tadi kan sudah saya jelaskan ya, banyak itu pengetahuan, tulisan gitu ya. Ki Hajar Dewantara ini ternyata meninggalkan banyak warisan intelektual gitu ya, dan karya nyata yang menjadi fondasi pendidikan nasional di Indonesia ini. Nah, beberapa karya pentingnya itu ada tulisan dan artikel. Nah, tulisan dan artikel ini beliau aktif menulis dari berbagai surat kabar, majalah, baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Indonesia gitu. Yang mana untuk menyuarakan ide-ide kebangsaannya seperti itu. Tulisan-tulisannya ini mengunggah kesadaran rakyat gitu terhadap ketidakadilan kolonial. Nah, dalam tulisan ini, contoh karya tulisannya itu terkenal gimana ya baca ya? Kalau salah mohon maaf ya. Apa ya? Als ik ens Nederlander was, West atau was gitu ya. Artinya itu seandainya aku seorang Belanda. Nah, dalam artikel ini, artikel kritis ini ditulis pada tahun 1913, yang dimana membuatnya itu diasingkan ke Belanda oleh pemerintah kolonial karena dianggap subversif. Yang kedua ada tulisan and for Allen Mark of Allen for N. Beliau juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam perjuangan rakyat ini. Yang kedua, kan tadi kan ada tulisan dan artikel ya. Ini yang kedua tuh ada gagasan dan sistem pendidikan taman siswa. Nah, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara ini mendirikan perguruan taman siswa gitu di Yogyakarta tempat lahirnya. Taman siswa ini bukan sekedar sekolah, tetapi sistem pendidikan nasional yang alternatif gitu, yang mengutamakan kebebasan belajar dan kedekatan dan budaya lokal gitu kan. Terus juga bisa juga memberi akses pendidikan kepada rakyat kecil juga. Terus juga mengembangkan metode pengajaran aktif. Terus juga ada partisipatif dan menyenangkan gitu ya. Nah, yang ketiga ada buku dan karya pendidikannya. Beberapa karya tulis dan buku yang merumuskan filosofi dan metode pendidikan taman siswa itu. Nah, di sini ada beberapa buku, ada pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu kumpulan dari gagasannya tentang pentingnya pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional. Yang kedua ada pendidikan anak dalam keluarga. Nah, di situ juga pentingnya peran keluarga terhadap pendidikan sang karakter anak ini. Yang ketiga ada keluarga, kebudayaan, dan taman siswa. Di situ buku yang menguraikan hubungan erat antara pendidikan, keluarga, dan budaya. Yang terakhir itu ada warisan filosofis. Mungkin banyak kali ya, cuman ada 4. Saya taunya 4 segitu dah ya. Warisan filosofis itu ada trikon, yaitu kontinuitas budaya gitu. Yang artinya itu konsentritas ini antara budaya lama, budaya modern, budaya asing. Yang dimana budaya lama ini disaring, budaya lama ini disaring, budaya baru ini diadaptasi, dan budaya asing ini dipilih yang dengan relevan. Yang terakhir ada sistem Among. Sistem Among ini pendekatan pendidikan yang mana menekankan kebebasan dan tanggung jawab, yang dimana guru bertindak sebagai pamong. Pamong itu pengasuh dan pembimbing, ya, bukan penguasa. Itu sih yang saya tahu tentang kami. Nggak tahu sih yang lainnya. Mungkin dicukupkan saja kali ya bincang-bincang sore kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya atas bincang-bincang sore yang sangat menyenangkan ya, untuk kita mengetahui perspektif pendidikan menurut para ahli yang salah satu itu dari Al-Ghazali, dari Ibnu Khaldun, dan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin cukup dari
dari kami bertiga, kurang lebihnya kita mohon maaf ya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.